Inilah yang menyebabkan satu kelalaian. Akibat dari situ lalai. Yang ketiga katanya iktimat. Condongnya hati kita itu kepada karomah. Wah, ini cukup banyak ini. Ya. Ada yang karomah, yang keramat, makom-makom yang keramat. Ya. Tunduk hati kita ke sana. Maka ada sebagian orang melarang katanya berziarah ke makam-makam para wali. Makam orang-orang yang dikeramatkan. Kenapa? Karena takut salah i'tikad. Condong hatinya. Iktimat hatinya itu kepada karomah itu. Di sana ada makom orang yang sakti. Wah, banyak ziarah. Mintalah di situ keberkahan sama makom yang dianggap keramat itu tadi. Baik. Jadi ini tanda-tandanya orang yang nggak punya guru. Gak ada deh, condong hatinya ke situ. Itulah yang bisa membimbing dia sampai kemana aja. Bisa membuat dia hebat. Itu tandanya orang nggak punya guru itu. Jadi iktimat yang baik yang bagaimana? Iktimat kepada Allah. Condong. Hati kita itu hanya ibadah itu kepada Allah. Nggak ada tujuan yang lain. Allahu Samad katanya. Hanya Allah adalah tempat bergantung kita. Jadi ini banyak kita lakukan, kita kerjakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam kita ibadah. Condongnya hati kita inilah yang merusak akidah. Ini yang bisa merusak akidah kita. Pertaruhannya akidah. Condong kita, condong hati kita itu sama diri kita. Kita yang merasa lebih hebat. Muncul sikap sombong kita. Kita yang paling baik lah udah, merasa kita, nafsu kita. Kalau nggak karena aku, ini nggak bisa ini. Nggak terjadi ini. Nafsu. Ini orang yang ibadah, orang yang rajin, yang taat dia, tatkala muncul. Kalau nggak karena aku ini. Bahaya udah. Muncul keakuan di sini. Nafsi. Muncul keakuannya. Ini bahaya. Yang kemudian ini, amal. Nah, ini sudah banyak kalau sekarang. Iktimat bil amal. Dia tunduk kepada amalnya. Dia merasa dialah sedekahnya yang paling banyak. Ya. Amal ibadahnya yang paling baik, sholatnya yang paling baik, zakatnya, puasanya. Dia merasa semua amalnya itulah. Jadi sementara kata Nabi, yang memasukkan kamu ke sorga itu bukan amalmu. Tapi berkah rahmat dari Allah itulah yang dapat memasukkan kamu ke dalam sorga. Ridhonya. Bukan amalnya. Kita disuruh beramal, betul. Tapi bukan amal itu yang membuat kita masuk ke dalam surga. Nggak amal itu. Memang kita betul diciptakan untuk beribadah, beramal. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tak aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk ibadah, beramal, mendekatkan diri kepadaku. Tapi jangan amal, itulah tempat sandaran kita. Itu kadang-kadang yang menghancurkan amal ibadah yang kita sudah kerjakan, yang banyak itu tadi. Sehingga dia bisa mengklaim, udah pasti saya ke sorga. Kenapa? Saya sholat, ibadah saya nggak pernah putus sama Allah. Kalau dalam ilmu tauhid salah nggak ini? Salah. Akidah salah.
Tidak bergerak sebiji jarah kecuali izin Allah. Ada kita di situ? Nggak ada. Kita bergerak karena ya digerakkan. Kita berjalan karena dijalankan Allah. Allahu khalaqakum wa ma Allah yang menjadikan kamu dan segala perbuatanmu. Maka banyak condongnya hati seseorang itu bukan kepada Allah, tapi banyak kepada amal. Wah, aku sudah banyak berbuat kok. Udah cukuplah aku kalau amalku ini untuk mengantarkan aku ke surga. Dia langsung bisa mengklaim. Ini yang bahaya itu. Lalai dia, lupa dia. Lupa dia. Jadi kalau sudah begitu kita habis amal ibadah gitu. Rusak jadinya amal gitu. Karena dia nggak tahu, pikirnya yang mengantarkan, memasukkan seseorang itu ke surga itu karena banyaknya amalnya, bukan karena banyaknya amal. Karena rahmat dari Allah itu tadi. Karena ridho Allah itu tadi. Dia ibadah tapi dia tidak menganggap amal ibadah dia itulah yang mengantarkan dia kepada Allah. Saya hanya melaksanakan perintah Allah. Kita nggak punya amal. Maka di sini bahayanya orang yang demikian. Sampai yang iktimad bil karomah. Banyak datangi. Asal yang karamat makamnya datangilah itu. Asal yang rame, iktikad orang sudah berubah di situ. Wah, itu keramat. Kalau nggak keramat, nggak didatangi itu. Banyak itu makam-makam umum itu di luar itu. Saya tengok sepi aja. Iya kan? Banyak makam itu di kampung-kampung kita, banyak kuburan itu. Sepi dia. Coba ada yang satu membuat satu isu. Itu makamnya keramat situ. Wah, luar biasa itu. Wah. Di sini akidah mulai digeser. Akidah kita. Kenapa? Nah, di sini. Ini beruginya orang nggak punya guru di sini. Orang lain pula dikeramatkan, ya kan? Itu tandanya tak berguru dia itu. Belum punya guru yang mursyid dia. Karena tak punya guru, jadi semua dikeramatkan. Wah, ini sakti nih. Masa hidupnya dulu bisa jalan di atas air. Ya kan? Kalau hujan dia nggak kebasahan. Ini saya tahu sejarahnya ini. Ini karamat. Mulailah semua berdatangan orang. Ya. Ini banyak iktimad bil karomah, dengan karomah. Karena lihatnya karomah. Maka banyak orang-orang yang melarang jangan ziarahlah ke kuburan itu, datangi makam para syekh, para wali. Ya kenapa rupanya? Kalau kita datangi hanya untuk berwasilah, untuk kita sampai kepada Allah, salah. Kalau bahasanya wasilah, salah. Nah, makanya kenapa? Karena kita punya guru. Kita datangi makam para wali, kita hanya menjalin wasilah kita, supaya bisa sampai kepada Allah, sampai kepada guru-guru, para masyayikh kiram, para wali-wali, sampai kepada Rasul. Itu kalau orang yang berguru. Tapi kan nggak bisa dijamin semua orang berguru. Coba, kadang-kadang siap kita ziarah, batunya diambil, dikantongi. Ini keramat ini nanti. Subhanallah. Rusak kan akidah kan? Rusak. Kenapa? Karena yang keempat ini paling sulit kita iktimad yang kemarin.